Ya, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin undangan yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang di Gedung Pendidikan dan Laboratorium Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia dalam acara Sidang Promosi Program Studi Doktor Ilmu Keperawatan atas nama Saudara Debbie Zulkarnain Rahadiansyah yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube FIK UI menonaktifkan telepon genggam dan peserta daring untuk menonaktifkan audio dan video. Terima kasih. Ketua dan anggota tim sidang akademik memasuki ruang sidang. Hadir, Rin peserta luring dimohon berdiri. Untuk tim penguji via daring dipersilakan mengaktifkan audio dan video. Hadirin disilakan duduk kembali. Saudara calon doktor dipersilakan memasuki ruang sidang. Induksi keselamatan pertemuan luring. Sesuai persyaratan K3L yang berlaku di UI, kami dari Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan FIK akan menyampaikan induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di lantai 4 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Tempat ini dilengkapi dengan 2 pintu darurat di sebelah kiri dan belakang ruangan ini. Terdapat 2 potensi keadaan darurat yang dapat terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, mohon untuk tetap tenang, tidak panik, segera informasikan ke petugas K3L lokasi sumber api. Segera lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Petugas akan memandu ke titik berkumpul. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik, berjalan dan tidak berdesakan. Segera merunduk merapat ke dinding atau tiang gedung. Hindari area kaca dan benda yang menggantung serta lindungi kepala. Jika guncangan reda, segera lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Petugas akan memandu ke titik berkumpul, lapangan parkir FIK UI. Informasi lainnya hendaknya selalu berhati-hati saat melangkah dan selalu gunakan pegangan tangga saat menaiki atau menuruni tangga. Berdasarkan keputusan Rektor nomor 1805 garis miring SK garis miring R garis miring UI garis miring 2011 bahwa Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa asap rokok. Jagalah selalu kebersihan, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Induksi keselamatan pertemuan daring. Acara menggunakan aplikasi Zoom, YouTube, dan dilakukan di tempat masing-masing. Para peserta diharapkan memperhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, ataupun mobile device Anda. Peserta diharapkan memperhatikan kenyamanan ergonomi posisi duduk selama acara berlangsung. Perhatikan bahaya listrik pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Pastikan kecukupan intake dan kuota untuk mengikuti kegiatan daring hingga selesai dan selamat mengikuti acara. Terima kasih.
Sidang untuk memperoleh gelar doktor pada program studi doktor ilmu keperawatan dimulai. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan promotor, kopromotor, dan para penguji dari calon Dr. Debbie Zulkarnain, betul ya, Rahadian Syah. Sebagai promotor adalah Prof. Dr. Krisnayeti SKP MA PPSC dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ko-promotor 1, Profesor Dr. Eni Noviestari SKP MSN dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ko-promotor 2, Dr. Dewi Gayatri SKP MKes dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian sebagai penguji, di sebelah saya ada Dr. Hani Handiani SKP MKep dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Selanjutnya Prof. Dr. Mediana Dwi Diyanti SKP MSc dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan yang berikutnya adalah Profesor Dr. Atik Triratnawati MA dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dan yang hadir secara daring adalah Dr. Astuti Yuni Nursasi SKP MN dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk mempertahankan disertasi yang berjudul Efektivitas Model Home Care Berbasis Budaya Pendowo Limo Soan terhadap kepuasan pasien. Selanjutnya saya persilahkan calon doktor untuk membacakan secara singkat ringkasan disertasi kurang lebih 15 menit. Dipersilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Roro Tutik Sri Haryati SKP Mars. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi yang berjudul Efektivitas Model Home Care Berbasis Budaya Pendowo Limo Soan terhadap Kepuasan Pasien. Disertasi ini disusun berkat bimbingan, arahan, dan masukan dari tim promotor. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Krisnayeti SKP MAPP SC sebagai promotor, Profesor Dr. Eni Novi Astari SKP MSN dan Ibu Dr. Dewi Gayatri SKP MKes sebagai kopromotor, serta ucapan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran tim penguji, yaitu Profesor Dr. Mei Diana Dwidianti SKP MSc, Ibu Dr. Astuti Yuni Nursasi SKP MN, Profesor Dr. Atik Tri Ratnawati MA, dan Ibu Dr. Hani Handiani SKP MKep. Mengawali presentasi, dilatar belakangi pelayanan home care saat ini semakin banyak diperlukan sebagai dampak peningkatan usia harapan hidup, peningkatan penyakit degeneratif kronis, peningkatan penyakit terminal termasuk penyakit mental. Evaluasi pada pelayanan keperawatan tentang kompetensi budaya masih rendah. Pelayanan belum mempertimbangkan kebutuhan pasien dari aspek budaya yang berbeda, sehingga klien akan mengalami cultural shock ketika perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya. Evaluasi pelayanan home care saat ini pada unsur kepuasan terdapat terhadap pelayanan sudah dirasakan pasien sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, aspek budaya perawat satu dengan yang lainnya tidak sama.
Ada perawat yang bisa memotivasi secara spiritual untuk sembuh, namun ada yang sekedarnya melakukan tindakan yang sudah dijadwalkan sehingga rasa puas pasien menjadi tidak sama dan belum fokus pada kesehatan maupun memandirikan pasien. Leininger menjelaskan bahwa ketika memberikan pelayanan keperawatan sangat penting untuk memahami budaya pasien dan keluarga mereka. Teori ini memungkinkan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan melalui pemberian perawatan yang sesuai dengan budaya. Suatu hasil penelitian bahkan menyarankan untuk memberikan pelatihan kompetensi budaya sebagai semacam pengetahuan lokal agar perawat dapat memahami gagasan budaya seputar kesehatan dan penyakit dengan baik karena kompetensi budaya merupakan suatu proses yang membutuhkan praktek dan peningkatan diri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah model home care berbasis budaya efektif mempengaruhi kepuasan pasien. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah menguji efektivitas model home care berbasis budaya Pendowo Limosoan terhadap kepuasan pasien dengan 3 tujuan khusus, yaitu tujuan khusus tahap 1 diketahui komponen kebutuhan pelayanan home care berbasis budaya. 3 diantaranya diperolehnya pandangan perawat home care rumah sakit tentang pelayanan home care berbasis budaya, diperolehnya pandangan pasien home care rumah sakit tentang pelayanan home care berbasis budaya, diperolehnya pandangan manajer home care rumah sakit dan pengurus organisasi profesi perawat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelayanan home care berbasis budaya. Tujuan khusus tahap 2, tersusun kerangka model home care. 3 diantaranya tersusunnya kerangka model home care berbasis budaya dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien home care serta implementasi keperawatan home care melalui systematic review. Tersusunnya model home care berbasis budaya Pendowo Limosoan, tersusunnya modul intervensi dari model home care berbasis budaya Pendowo Limosoan. Tujuan khusus tahap 3, uji coba model, 5 diantaranya teridentifikasinya tingkat kepuasan pasien pada kelompok kontrol dan intervensi terhadap layanan home care, teridentifikasinya tingkat kompetensi budaya perawat sebelum dan sesudah intervensi Pendowo Limosoan, kelompok kontrol dan intervensi, teridentifikasinya perbedaan kepuasan pasien sebelum dan sesudah layanan home care berbasis budaya Pendowo Limosoan, teridentifikasinya perbedaan tingkat kompetensi budaya perawat sebelum dan sesudah intervensi pelayanan home care dan kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Kemudian teridentifikasinya efektivitas model home care berbasis budaya Pendowo Limosoan terhadap kepuasan pasien. Kerangka teori penelitian ini diawali dari teori home care yang meliputi definisi home care, pelayanan home care di berbagai negara, dan tujuan serta manfaat pelayanan home care. Teori pendukung dari hasil systematic review yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien home care dan implementasi keperawatan pada pelayanan home care. Kemudian dengan pendekatan culture care teori Leininger yang populer dengan model Sunrise Enabler menerapkan 8 aspek cultural and social structure dimension yang meliputi nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup, faktor biologi, politik dan legal, ekonomi, pendidikan, kekerabatan dan sosial, keagamaan, filosofis, dan teknologi. Selanjutnya, teori kompetensi budaya perawat, pengetahuan budaya perawat, perilaku budaya perawat, dan 5 dimensi kepuasan yang meliputi tangible, assurance, empathy, responsiveness, dan reliability. Metode penelitian ini terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu pertama studi kualitatif disusun komponen model home care berbasis budaya dengan jumlah 18 partisipan. Kedua dilakukan sintesis dari framework model penelitian tahap 1, systematic review dan uji bakar sehingga menghasilkan modul home care berbasis budaya Pendowo Limosoan. Ketiga, studi kuantitatif menguji model home care berbasis budaya terhadap kepuasan pasien kepada 60 responden yang terbagi dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Penelitian tahap 1 dihasilkan 8 tema framework model studi kualitatif, yaitu home care merupakan perawatan lanjutan dari penyakit kronik. 2. Home care memberikan edukasi dengan mempertimbangkan budaya. 3. Home care memberikan kenyamanan menyesuaikan kebutuhan pasien. 4. Home care memperhatikan budaya Jawa, diantaranya unggah-ungguh, nguwongke, bahasa sopan, semanak, sabar, dan tata krama. 5. Home care menerapkan empati dan memberikan pelayanan holistik. 6. Home care memanfaatkan teknologi. 7. Home care memberikan pelayanan berkualitas. Dan yang ke-8, home care membutuhkan dukungan. Hasil penelitian tahap 2, model Pendowo Limosoan. Pendowo merupakan singkatan dari pelayanan home care berbasis budaya Jawa. Dan Limo adalah bahasa Jawa yang mengandung arti 5 nilai budaya Jawa untuk diimplementasikan dalam home care berbasis budaya. Pendowo Limo dalam pewayangan dianggap sebagai sosok yang karismatik
unggul dalam berbagai bidang, khususnya etika dan budi pekerti, seperti berakhlakul karimah. Wayang merupakan sebuah sistem budaya yang meliputi seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, etika, moral, dan pandangan hidup yang dijadikan rujukan dalam bertindak. Orang Jawa memiliki pikiran yang melekat tentang tata nilai wayang yang saat ini termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Pandhawa Lima dianggap sosok kesatria pembela kebenaran atau tokoh protagonis yang berbudi luhur, seperti suka menolong, bersikap santun. Begitu juga yang diharapkan karismatik dari seorang perawat yang peka budaya. Pandawa merupakan sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang berarti anak pandu, yaitu salah satu Raja Hastinapura dalam Mahabharata. Para Pandawa terdiri dari 5 orang pangeran yang merupakan penitisan dewa, yaitu Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nilai-nilai luhur Pandawa 5 menjadikan banyak orang menjadikan panutan, seperti rela dalam Islam sering disebut ridho, yang berarti tidak menentang. Kemudian narimo atau berlapang dada atas segala sesuatu, termasuk saat lelono broto atau prihatin. Teman atau bersungguh-sungguh, dalam istilah Jawa disebutkan siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil, seperti halnya Arjuna yang bersungguh-sungguh secara spiritual sehingga dianugerahkan suatu pusaka panah Pasopati. Sabar yang ditunjukkan oleh Puntadewa sebagai putra sulung sampai tidak bisa marah. Berbudi luhur yang sering diwujudkan untuk menolong para dewa, menyantuni punakawan, berakhlak mulia pada semua lapisan masyarakat. Sowan merupakan bahasa Jawa Kromo Inggil yang berarti berkunjung khusus kepada orang yang lebih tua dan dihormati, seperti orang tua, kiai, guru, dan lain sebagainya. Kunjungan ini juga memiliki arti tersendiri, yaitu mengandung makna silaturahmi dan penghormatan. Sowan menjadi tradisi untuk menghadap kiai atau guru sebagai bentuk penghormatan dan hubungan batin. Gambar model melambangkan gelang sowan yang dituangkan pada salah satu aksesoris wayang Werkudara atau Bima, yaitu gelang Candra Kirana, yang diartikan bahwa Bima adalah sosok yang senantiasa mengamalkan ilmu yang dimiliki agar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Model Pandhawa Lima Sowan adalah representasi dari 10 aspek yang didapatkan dari sintesis yang dilambangkan suatu bentuk gelang yang 5 diantaranya adalah nilai budaya Jawa, yaitu semana yang berarti ramah, hangat, dan mudah akrab. Nilai budaya Jawa yang kedua adalah ora sembrono, diartikan tidak ceroboh, tidak gegabah, atau tidak sembarangan. Nilai budaya Jawa yang ketiga adalah welas asih atau perasaan iba terhadap penderitaan orang lain dan keinginan untuk membantu meringankan beban mereka. Nilai budaya Jawa keempat adalah ajar unggah-ungguh, yaitu belajar tata krama, sopan santun dalam berperilaku, bersikap, dan berkomunikasi. Nilai budaya Jawa kelima adalah nguwongke, yaitu pasien dihormati sebagai manusia seutuhnya, sehingga dari kelima nilai budaya tersebut dibuat singkatan dengan kata sowan yang dituangkan dalam bentuk gelang sowan. Pada pinggir gelang berwarna emas terkandung 5 aspek kepuasan yang tidak bisa ditinggalkan oleh perawat dalam melakukan pelayanan home care, yaitu aspek bukti fisik atau tangible, kehandalan reliability, daya tanggap responsiveness, jaminan assurance, dan empati. Warna emas memiliki arti kemakmuran, kejayaan, dan keagungan yang sejalan dengan warna kuning yang juga melambangkan optimisme, kehangatan, serta kekuatan spiritual sebagai energi positif, keberanian, dan kebijaksanaan. Juga sering digunakan sebagai simbol pencapaian tertinggi. Hasil penelitian tahap 3, terjadi peningkatan pengetahuan sowan pada kelompok intervensi pada pengukuran pos 1 dan 2 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Terjadi peningkatan kompetensi budaya perawat pada kelompok intervensi baik skor selisih maupun pos intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Terjadi peningkatan perilaku budaya sowan pada kelompok intervensi baik skor selisih maupun pos intervensi dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian hasil uji bedamin kepuasan kelompok intervensi lebih tinggi daripada kelompok kontrol baik pengukuran 1 dengan 2, pengukuran 2 dengan 3 maupun pengukuran 1 dengan ketiga. Pada grafik juga menunjukkan peningkatan kepuasan pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol yang berarti terbukti model SWAN efektif meningkatkan kepuasan pasien. Ketua sidang, tim promotor, tim penguji, serta hadirin sekalian, berikut ini adalah pembahasan. Layanan home care merupakan bagian dari layanan kesehatan berkelanjutan secara komprehensif yang diberikan kepada individu dan
keluarga di rumah mereka dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian, meminimalkan dampak penyakit. Perawat bisa membawa diri dengan menjaga sikap, etika, profesional, privasi, interaksi keluarga, rasa aman, dan kompetensi budaya, agama bahkan menjadi lebih penting 2 kali lipat dibandingkan dengan perawatan di rumah sakit. Selain itu juga perlu mempertimbangkan kondisi klinis pasien, konteks budaya dan sosial, khususnya merawat pasien dengan budaya yang berbeda. Maka perlu adanya pelatihan konsep budaya, etika, dan tata krama sehingga perilaku etis seorang perawat dapat meningkat seiring dengan meningkatnya sikap kepedulian perawat kepada pasien. Perawat mencoba belajar tentang kondisi pasien agar dapat melakukan segala sesuatunya dengan cara terbaiknya dengan mengintegrasikan budaya pasien ke dalam perawatan. Perawat home care harus memiliki etika, tata krama sopan santun unggah-ungguh, dan mematuhi kode etik perawat. Kepekaan dan welas asih dapat dipandang sebagai sumber daya dalam pelayanan home care, tetapi instansi dan para pemimpin keperawatan perlu memberikan dukungan agar hal ini dapat dikembangkan. Budaya gerapiak semana membantu orang merasa nyaman dan mengurangi ketegangan dalam berkomunikasi. Sikap demikian dapat memberikan rasa nyaman dan tidak terasa asing ketika bertemu dengan orang baru. Bahwa harapan dan impian tentu tidak diraih dengan cara sembrono, melainkan penuh pemaknaan dan cara yang benar. Welas asih ini bagian dari panggilan jiwa, maka ketika welas asih yang muncul sebagai panggilan jiwa tidak dapat diwujudkan sehingga akan muncul perasaan bersalah karena tidak mampu membantu orang lain yang menderita tersebut. Unggah-ungguh dijadikan ukuran untuk dapat dikatakan seorang beretika dan memiliki etika yang baik. Filosofi nguwongke uwong menarik ditelaah karena masih dipraktikkan hingga kini dan menjadi ciri khas beberapa pemimpin orang Jawa. Ketika perawat memiliki kompetensi budaya yang baik, mereka dapat mematuhi harapan pasien dan menunjukkan kompetensi perhatian dan komunikasi yang efektif dengan pasien dari berbagai latar belakang budaya, sehingga memberikan perawatan berkualitas tinggi. Keterbatasan penelitian, pemberian materi pendahulu mosowan kepada perawat tidak bisa dilakukan sepenuhnya secara tatap muka. Penelitian tahap 1 kepada pasien terdapat 1 partisipan dengan kualifikasi pendidikan akhir sekolah dasar sehingga partisipan terkendala tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Keterbatasan jumlah perawat laki-laki dalam pelayanan home care sehingga tidak bisa menyelenggarakan FGD pada perawat laki-laki. Implikasi. Kepada rumah sakit, model pendahulu mosowan menjadi inovasi pelayanan home care rumah sakit dengan pendekatan budaya Jawa. Kepada dinas kesehatan, perawat home care belum sepenuhnya menerapkan asuhan keperawatan berbasis budaya kepada pasien. Dinas Kesehatan Provinsi DIY memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan. Kepada pendidikan, pendekatan budaya Jawa semana, ora sembrono, welas asih, ajar unggah-ungguh, dan nguwongke dapat diintegrasikan dalam materi perkuliahan perawatan budaya. Kepada pasien home care, model pendahulu mosowan terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan pasien home care pada masyarakat suku Jawa khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kesimpulan, komponen penyusunan model tahap 1 framework model didapatkan bahwa model berbasis budaya, model home care berbasis budaya yang dipersepsikan pasien, perawat, manajer, dan pengurus organisasi profesi terdapat 8 tema. Penelitian tahap 2 dihasilkan model home care berbasis budaya pendahulu mosowan yaitu pelayanan home care berbasis budaya Jawa sowan, pengetahuan budaya Jawa sowan, perawat dengan p-value 0,001, kompetensi budaya perawat dengan p-value 0,002, dan perilaku budaya Jawa sowan perawat dengan p-value 0,048. Yang hasilnya meningkat secara signifikan setelah intervensi home care berbasis budaya pendahulu mosowan. Model pendahulu mosowan terbukti efektif meningkatkan kepuasan pasien pada kelompok intervensi baik pada pengukuran kedua maupun ketiga. Saran, bagi rumah sakit, model home care berbasis budaya pendahulu mosowan dapat dijadikan pedoman bagi manajer rumah sakit yang menyelenggarakan home care di wilayah DIY. Kepada Dinas Kesehatan DIY dapat mengadopsi model home care berbasis budaya pendahulu mosowan untuk diadakan pelatihan di tingkat provinsi dengan peserta perawat rumah sakit. Kepada pendidikan, materi pendahulu mosowan dapat dijadikan rujukan pembelajaran sebagai bagian dari upaya mengenalkan model sowan kepada mahasiswa keperawatan S1 pada mata kuliah keperawatan lintas budaya. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan kepada masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah untuk menguji efektivitas model terhadap kepuasan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi positif terhadap pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau minum dulu. Sudah siap? Untuk yang pertama, saya persilahkan penguji Dr. Astuti Yuni Nursasi untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya. Terima kasih, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi bisa agak didekatkan, Bu Yuni? Ya, siap. Ya, ya baik. Oke. Eh, Baik, terima kasih Ketua Sidang. Teman-teman, saya sampaikan selamat kepada calon doktor Pak Dewi Julkarnain Rahadiansah. Ya. Selamat ya Pak. Jauh tapi Terima kita kasih. dekat. Jauh di mata, dekat di hati ya. Eh, Selamat untuk pencapaiannya sampai hari ini. Alhamdulillah, eh, hasil ini menjadi langkah awal ya Pak, kontribusi Bapak sebagai dokter keperawatan yang berskala nasional dan internasional nih ya. Debut awal bagaimana kita sebagai perawat bisa berkontribusi secara nyata dengan model yang sudah Bapak kembangkan. Model home care berbasis budaya Pendowo Limosoan ini merupakan warna baru ya dalam pelayanan keperawatan di rumah ya atau home care. Nah, di sini merupakan sesuatu hal yang beda karena ada warna budaya di situ, unsur budaya. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan disertasi yang terkait dengan model ini. Nah, dari model yang sudah Bapak kembangkan ini, eh, Bapak bisa sampaikan kembali apa sih yang menjadi kekuatan dari model home care Pendowo Limosoan ini yang sehingga bisa diadop oleh eh, daerah lain, apakah bisa langsung diadopsi atau direplikasi atau perlu penyesuaian lagi. Nah, kalau perlu penyesuaian, seperti apa penyesuaian yang perlu dilakukan? Ya, itu eh, yang belum terlihat nih di eh, simpulan atau di penjelasan di makalah disertasi Bapak ya. Kemudian, adakah hal-hal atau yang menjadi kelemahan dari model ini yang sudah Bapak identifikasi dan adakah tindak lanjut yang sudah mulai Bapak pikirkan untuk dilaksanakan. Kemudian tindak lanjut ini akan dilakukan bermitra dengan siapa, ya. Karena ini kaitannya dengan eh, peluang peluang implementasi model home care Pendowo Limosoan sehingga tidak hanya menjadi hasil tulis saja gitu ya, tetapi juga bisa kita langsung implementasikan sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia, kalau dalam hal ini khususnya warga di Pulau Jawa ya, khususnya DIY dan Jawa Tengah yang mungkin budayanya hampir sama dengan pendekatan yang dibuat oleh Pak Debi, mungkin nanti bisa melipir ke Jawa Timur dan Jawa Barat sehingga bisa sepulau Jawa ini bisa segera mengimplementasikan model home care ini. Ya, mungkin itu dari saya. Selamat Pak Debi. Terima kasih Ketua Sidang.
Menjawab pertanyaan komentar yang terhormat Dr. Astuti Yuni Nursasi, SKPMN. Yang pertama terkait dengan model ini seperti apa kekuatannya. Dari hasil tersebut apakah bisa dikembangkan secara internasional maupun secara nasional. Baik, jawaban dari saya terkait dengan model home care berbasis budaya Pendawa Lima Sowan memang lebih spesifik ini digunakan pada masyarakat Jawa khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian kalau kita melihat dari beberapa 5 poin Sowan, S-nya itu Semanak, kemudian Ora Sembrono, kemudian Welas Asih, Ajar Unggah-Ungguh, dan Nguwongke ini semuanya ini secara universal tertuang di dalam nilai-nilai yang tertuang dalam tata krama oleh para Pandawa Lima. Dan Pandawa Lima ini ternyata juga diadop tidak hanya di Indonesia. Seperti India sendiri juga mempunyai nilai cerita tersendiri seperti Mahabharata yang di situ juga menjadi panutan oleh masyarakat yang tentunya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik ini diserap kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kekuatan yang bisa dimunculkan dalam hasil model Pendawa Lima Sowan ini kepada perawat-perawat nantinya tidak hanya perawat home care, tapi perawat secara menyeluruh mungkin ketika diperlukan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, ini bisa diterapkan kepada seluruh perawat yang ada di Indonesia maupun perawat-perawat yang mungkin nantinya yang berasal dari Indonesia yang mereka ada di luar negeri, ini akan bisa dicoba digali lebih dalam apakah juga berdampak positif terhadap kepuasan pasien. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan kelemahan dari model ini. Dari kelemahan yang didapatkan oleh peneliti, selain yang sudah disebutkan, ada beberapa hal di dalam pengambilan data penelitian, salah satunya terkait dengan karakteristik responden yang mana latar belakang pendidikan sekolah dasar ini agak menyulitkan di dalam aspek bahasa, namun sudah bisa terantisipasi dengan translator ya dari bahasa Jawa kepada bahasa Indonesia, bahasa nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan perawat laki-laki, memang di Indonesia lebih dominan perawat atau mungkin secara global lebih dominan perawat perempuan karena lebih feminim. Namun demikian terkait dengan keterbatasan tersebut mungkin nantinya penelitian berikutnya akan digali lebih dalam seperti apa pandangan terkait dengan home care berbasis budaya yang ditinjau oleh perawat laki-laki. Kemudian terkait dengan beberapa aspek yang berkaitan dengan model tersebut ketika diimplementasikan tadi disampaikan untuk tindak lanjutnya di baru di daerah istimewa Yogyakarta dan akan direncanakan untuk ditindaklanjuti di daerah Jawa Tengah. Karena kenapa di daerah Jawa Tengah? Di daerah Jawa Tengah sendiri walaupun sama-sama ini adalah aspek budaya Jawanya itu hampir mirip, hampir sama, namun secara bahasa, secara logat, secara penerimaan ada aspek-aspek yang berbeda. Sehingga memang perlu ditindaklanjuti untuk penelitian lebih lanjut Pendawa Lima Sowan ini diimplementasikan di daerah Jawa Tengah. Sehingga dengan kelemahan tersebut nantinya akan bisa didapatkan hasil. Apakah ini secara menyeluruh di area Jawa, khususnya budaya Jawa, entah itu di Yogyakarta, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, ini berdampak positif terkait dengan meningkatkan kepuasan pasien. Masih ada? Baik. Kemudian yang ketiga, terkait dengan peluang untuk bisa bermitra dengan siapa setelah model ini nantinya bisa diimplementasikan. Untuk bermitra, kita bisa kolaborasi riset, ya. Entah itu dengan Dinas Kesehatan ataupun dengan Kementerian Pendidikan yang mensupport terkait dengan dana penelitian yang nantinya akan dikembangkan mungkin tidak hanya di wilayah Jawa, mungkin di wilayah Sumatera terkait dengan budaya dari masyarakat dari Padang, kemudian dari Sulawesi, dari Bugis, Irian, yang memungkinkan nantinya aspek budaya ini akan lebih bisa diadopsi oleh beberapa perawat-perawat yang
ternyata memang tidak hanya didominasi oleh perawat-perawat dari Jawa, tapi seluruh Indonesia, semua unsur aspek suku ras budaya yang ada itu nantinya bisa dipelajari, khususnya nantinya kepada mahasiswa-mahasiswa keperawatan di jenjang sarjana keperawatan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Iya, semoga sudah semua terjawab, Yuni. Iya, Ketua Sidang, terima kasih banyak dan selamat Pak Debi. Semoga hasil disertasi ini bisa menjadi ladang karya dan pahala untuk selanjutnya. Terima Amin, kasih amin. Terima banyak, kasih Pak Ibu Sidang. Dr. Astri Yuni. Baik, selanjutnya kepada Prof. Dr. Atik untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan sidang, selamat untuk Pak Debi. Ada dua pertanyaan yang masih ingin saya tanyakan. Yang pertama, mengingat di lokasi riset Bapak itu ada layanan home care dengan tipe gold, ada silver, ada beberapa kategori. Apakah pelaksanaan Pendowo Limo itu juga akan mengikuti kelas-kelas ini, yang tadi yang gold, yang silver, karena salah satu rumah sakit yang diteliti itu memang punya kelas-kelasan ya. Jadi apakah ada perbedaan dalam mempraktekkan Pendowo Limo atau kelas itu tidak mempengaruhi? Yang kedua, Bapak nantinya akan menjadi ahli home care dengan pendekatan budaya. Jika di masa depan Bapak mendapat kesempatan untuk menjadi apakah konsultan atau menjadi ahli untuk meng-create sejenis pendawa lima tetapi pada masyarakat Sunda, step-step apa yang akan Bapak lakukan jika budayanya itu berbeda dengan yang Bapak teliti? Silakan. Silakan calon dokter. Menjawab pertanyaan komentar yang terhormat Profesor Dr. Atik Tri Ratnawati, MA. Yang pertama, terkait dengan beberapa jenis pelayanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, pelayanan home care ada klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan seperti silver, kemudian platinum, emerald, dan sebagainya. Di dalam jenis-jenis hal tersebut ini mencakup beberapa kriteria yang ada di dalamnya seperti jumlah kunjungan antara perawat maupun dokter berdasarkan kuantitas dalam 1 minggu ataupun sampai dengan 1 bulan. Sehingga yang membedakan terhadap jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien itu bukan karena kualitasnya, tapi seberapa sering, seberapa inten perawat ataupun dokter yang berkunjung ke rumah pasien itu kemudian bisa mengimplementasikan asuhannya. Nah, apakah model home care berbasis budaya ini akan membedakan? Tentu saja implementasi ini tidak untuk membedakan, namun justru akan mengelaborasi, dimasukkan ke dalam semua tatanan dari jenis-jenis pelayanan tersebut, baik dari yang tingkatan platinum, kemudian tingkatan seperti silver dan sebagainya, sehingga semua perawat itu tidak ada pilih kasih, tidak ada kemudian membedakan antara pasien satu dengan yang lainnya, karena semua itu mencakup aspek budaya yang harus dihormati, terutama aspek humanis pada nguwongke tadi. Sehingga jawaban kami ini akan dimasukkan ke dalam semua jenis-jenis pelayanan tersebut. Yang kedua, jika suatu saat kemudian ada kesempatan menjadi seorang ahli di bidang home care
keperawatan, kemudian ada hibah yang kemudian diberikan untuk melakukan riset di Sunda, maka ini akan menjadi suatu tantangan yang akan kami coba ya. Dengan perbedaan budaya tentunya aspek bahasa ini tadi dari yang tingkat pendidikan karakteristik pasien bisa bahasa Indonesia dengan yang tidak saja sudah menjadi suatu nilai tersendiri yang kemudian menjadi keterbatasan. Apalagi yang sama sekali saya tidak ada background, tidak ada basic ya terkait dengan tatanan seperti apa suku Sunda. Namun ini menjadi suatu hal yang kemungkinan nantinya step by stepnya untuk bisa mendapatkan suatu nilai hasil-hasil yang kemudian kita ambil. Yang pertama adalah kita bisa ethno nursing ya, kita kemudian datang ke suku yang kemudian kita ambil karakteristiknya sama sesuai dengan tujuan penelitian kita, kemudian kita masuk di dalamnya untuk paling tidak beberapa waktu kita melihat di sana, memotret di sana seperti apa sebetulnya perilaku-perilaku, kondisi-kondisi, gaya bahasa, gaya tindak tanduk yang diimplementasikan dalam setiap harinya oleh orang-orang suku Sunda. Yang tentunya barangkali dari 5 aspek budaya Jawa sebetulnya mungkin sudah ada yang terimplementasikan oleh mereka. Hanya saja mungkin seperti istilahnya atau mungkin bahasanya itu yang kemudian berbeda. Sehingga kita akan masuk di dalamnya, kemudian kita dapat menggali informasi tersebut, dan kemudian kita mencoba untuk studi kualitatif dengan wawancara mendalam. Setelah kita etnografi, kemudian kita wawancara mendalam, kemudian FGD, kita dapatkan betul seperti apa ramuan atau rumusan mungkin tidak Pendawa Lima Sowan ya. Kalau di Jawa Barat barangkali seperti ada wayang golek itu ya nanti mungkin kita cari yang mungkin sekiranya memang karakter tersebut identik dengan kekhasan ciri khasnya dari Sunda tersebut, sehingga kemudian kita coba implementasikan kepada pasien oleh perawat yang nilai-nilai tersebut juga tentunya berdampak pada kompetensi budaya perawatnya ya, karena memang core-nya di dalam nilai-nilai aspek budaya ini memang kompetensi budaya perawati yang nantinya akan kita tingkatkan, sehingga kompetensi budaya meningkat, pengetahuan budayanya spesifik dengan budaya Sunda, kemudian perilaku budaya Sundanya juga sudah melekat, walaupun mungkin perawatnya tidak berasal dari Sunda, tapi kita coba bisa memasukkan hal tersebut, sehingga nantinya kita evaluasi dan kita dapatkan hasilnya untuk bisa mendapatkan apakah model yang mungkin identik dengan Pendawa Lima Sowan, kemudian coba dieksplor, kita implementasikan di budaya Sunda, kemudian kita dapatkan hasilnya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik. Makasih. Selanjutnya kita masuk pada penguji Prof. Dr. Mediana Dwi Dianti. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya. Terima kasih Bu Ketua Sidang atas kesempatannya. Yang terhormat promotor, kopromotor, dan penguji yang lain. Selamat Pak Debi, luar biasa ya. Terima kasih Prof. Perkembangannya itu sangat ada sesuatu yang Anda pahami. Jadi kalau saya lihat tadi bahwa ada kekuatan ya tentang bagaimana pendekatan budaya itu yang Anda kembangkan. Nah, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana Anda bicara dengan para perawat kehebatan dari penemuan Anda, sehingga nanti akan terjadi perubahan budaya di keperawatan untuk lebih baik. Ternyata mungkin kita belum ada ciri khas yang membuat perawat itu punya marwah ya. Ini loh kerennya perawat itu. Kira-kira bagaimana itu? Karena ini hal penting. Kedua, Anda sebagai dosen, ya kan? Bagaimana Anda mengembangkan hasil ini dalam mata kuliah atau mungkin memasukkan kurikulum atau pengembangan laboratorium, ya? Karena hasil
disertasi Anda itu sangat dibutuhkan kalau menurut saya. Ya, saya kira itu 2 pertanyaan. Terima kasih, Bu Ketua Harian. Calon dokter. Menjawab pertanyaan komentar yang terhormat Profesor Dr. Mediana Dwitianti SKP MSc. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda bicara dengan perawat agar lebih baik dengan yang dihasilkan model pendahulu Mosuan? Jadi terkait dengan nilai-nilai budaya tersebut, cara bicara yang kemudian akan diimplementasikan, yang pertama kita harus mengetahui karakter terlebih dahulu. Jadi ketika karakter dari masing-masing perawat yang latar belakangnya mungkin berbeda-beda, dari sukunya, dari pendidikannya yang masuk ke jurusan keperawatan, kemudian sampai dengan 4 tahun mereka akan lulus di tempat dengan keilmuan, kita mengidentifikasi karakter tersebut, kira-kira apakah yang kemudian menjadi kelemahan dari masing-masing perawat tersebut. Dengan cara wawancara kita akan mendapatkan sampelnya. Kira-kira kalau orang perawat dari Jawa itu karakter yang menjadi kelemahannya itu apa? Kemudian kalau nanti sampelnya dari Sunda, kita wawancara yang menjadi kelemahan karakternya apa. Sehingga ketika kita mengetahui karakter masing-masing perawat dari asal sukunya, kita nanti bisa mengadopsi mana pendekatan yang paling baik. Pendekatan yang paling relevan berdasarkan pendekatan budaya yang nantinya akan memudahkan semua perawat bahkan untuk bisa mengadopsi pendekatan budaya ini untuk diimplementasikan kepada pasien. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana mengembangkan sebagai dosen. Terkait dengan hasil penelitian ini tentunya kalau dosen punya 3 tugas utama, tridharma, pengajaran, kita akan memasukkan ini ke dalam suatu mata pembelajaran perkuliahan di akademik jenjang S1 keperawatan. Kemudian di riset tentu kita akan konsisten fokus terhadap topik-topik yang berkaitan dengan pelayanan home care, kepuasan pasien home care, bahkan mungkin mengembangkan aspek budaya ini yang belum tercantum dari 5 aspek budaya SOAN yang mungkin masih bisa diintegrasikan. Ya. Kemudian di pengabdian masyarakat, ya, karena ini adalah sasarannya perawat, mungkin secara tidak langsung kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan tanpa harus dipungut biaya untuk kepada teman-teman perawat. Dan mungkin kita juga nanti akan mengukur, kita bedakan antara perawat yang generasi Z saat ini dengan perawat-perawat yang mungkin sudah senior, apakah di situ nanti juga akan ada peningkatan yang signifikan, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini sekaligus kita memberikan keilmuan, menyebarkan ilmu wawasan kepada khalayak publik, kita juga akan mendapatkan suatu evaluasi dari hasil tersebut. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Program-program tindak lanjut Anda supaya lebih terasa oleh kita gitu loh, bahwa ini penting buat perawat. Ji, insya Allah, Prof. Mei. Pak calon dokter ya. Salah, Prof. Baik, selanjutnya pada penguji Dr. Hani Handiani untuk menyampaikan pertanyaan maupun komentarnya. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Oke, selamat pada Mas Devi ya, sudah sampai ke tahap ini. Alhamdulillah inovasi pelayanan home care ini model pendahulu Mosowan ya sudah berhasil dikeluarkan dan sudah ada buku sejak petunjuk praktisnya juga ya ini ya, bisa digunakan untuk praktisinya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait tindak lanjut ya dari kegiatan ini. Ada di saran itu disampaikan bahwa ini akan dijadikan pedoman ya bagi perawat manajer ya di dalam pengelolaan home care. Ya, saya ingin tanyakan nih kalau ini mau disampaikan ke misalnya HPMI misalnya ya, ataupun pada manajer keperawatan di rumah sakit, kira-kira
bagaimana langkah operasional ya yang Bapak akan ajukan untuk ini bisa diwujudkan. Saya sih berharap Bapak menjawabnya nanti bisa berdasarkan ini ya, urutannya fungsi manajemen ya. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan demikian. Kemudian yang kedua terkait dengan proses membentuk Pendowo Sowan, Semanak, kemudian Ora Sembrono, Welas Asih, Aja Unggah Unggu, sama Ngewengke itu kan perlu dibentuk sejak pendidikan keperawatan. Nah, pada saran disampaikan bahwa prosesnya itu hanya dititipkan di mata kuliah keperawatan lintas budaya. Iya. Kalau pada saran ya. Nah, sebetulnya proses 5 tahun pendidikan itu kalau hanya dititipkan di satu mata kuliah itu sepertinya ini ya, mungkin kesinambungannya belum optimal. Jadi mungkin bagaimana, apakah memang hanya untuk satu mata kuliah itu saja atau sesungguhnya tindak tanduk itu kan soft skill sebetulnya ya, seperti semarak itu kan ramah ya, sampai kalau apa-apa harus pamit gitu kan ya. Kemudian sampai ngewengke itu terbentuk di, bahkan mungkin kalau seandainya ada ukomnya tuh bisa diujikan misalnya, itu kira-kira strateginya apa ya? Apakah cukup dengan dititipkan di itu saja, di mata kuliah keperawatan lintas budaya? Terima kasih. Silakan, calon dokter. Menjawab pertanyaan komentar yang terhormat Dr. Hani Handiani SKP MKEP. Yang pertama, terkait dengan tindak lanjut dari saran terkait dengan bagaimana pendekatan yang bisa diimplementasikan kepada manajer keperawatan. Kalau kita melihat berdasarkan fungsi manajemen, bahwasanya planning, organizing, actuating, controlling, tentunya kita akan merencanakan bagaimana silabus yang sudah ada, silabus dari program model home care berbasis budaya Pendowo Lima Sowan ini, kemudian kita coba padukan, karena latar belakang rumah sakit satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Sehingga planning yang pertama adalah membuat suatu perencanaan bagaimana dari beberapa tinjauan silabus yang sudah dibuat oleh peneliti, kemudian kita diskusikan kepada manajer keperawatan untuk nantinya bisa diimplementasikan pada rumah sakit tersebut. Karena secara tidak langsung tadi termasuk menjadi keterbatasan ini adalah waktu sebetulnya. Jadi waktu ketika kita melakukan suatu implementasi kepada kepada pasien oleh perawat itu, mereka akan terjeda oleh urutan yang sudah diplotingkan oleh manajer keperawatan. Jadi perawat A bertanggung jawab atas 5 pasien dalam satu hari itu. Sehingga mungkin satu hari itu untuk mengelola pasien 1 sampai dengan 1,5 jam itu ya harus dipadatkan, betul-betul harus 1,5 jam itu selesai. Sehingga ketika kita bisa memplanningkan apa saja silabus yang sekiranya bisa diintervensikan kepada manajer keperawatan, ini nanti akan lebih cocok diterapkan pada rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua, actuating ya. Kita mencoba untuk mengimplementasikan kepada perawat. Kalau di dalam silabus itu kita buat kegiatannya itu perharinya 90 menit. 45 menit kita sampaikan materi dengan PowerPoint, kemudian 45 menit kita berikan seperti role play. Jadi dari aspek gaya bahasa Jawa, kemudian aspek-aspek Semanak, kemudian Ora Sembrono dan sebagainya sampai dengan Ngewengke itu tertuang di dalam role play tersebut, sehingga akan terlatih. Ya. Kemudian ketika sudah actuating, kemudian planning, organizing dulu tadi, mohon izin. Planning, organizing, kita mengorganizing ya. Dari planning yang sudah dibuat kita organisasikan ya, yang sekiranya memang sebetulnya tidak hanya cocok hanya untuk satu institusi saja, tapi bagaimana bisa digeneralisir
diadopsi oleh rumah sakit yang ada di Indonesia. Sehingga perlu pengorganisasian. Dan itu membutuhkan suatu masukan dari berbagai kepala instalasi home care yang tentunya mungkin di situ masukannya tidak hanya oleh perawat, karena mungkin beberapa juga kepala instalasi mungkin ada dari profesi lain. Setelah itu actuating, kemudian controlling, kita mengontrol bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan dan kita mencoba untuk melihat konsistensi dari apa yang sudah kita ajarkan, yang sudah mencoba kita latih, kita intervensikan selama 10 hari tersebut, kemudian apakah oleh perawat-perawat yang kemudian datang ke pasien itu bisa dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, atau hanya sesaat. Kalau mungkin hanya sesaat, apa yang menyebabkan itu? Kalau memang mungkin bisa kita improvisasi, kira-kira apa juga faktor-faktor yang kemudian mendukung sehingga model ini bisa dilaksanakan secara kontinu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan aspek budaya Jawa ini tentu tidak hanya disisipkan dalam materi kuliah keperawatan lintas budaya. Karena memang kalau kaitannya dengan karakter ini harusnya memang sudah tandas dari pertama awal mahasiswa masuk di semester 1 dalam perkuliahan. Sehingga secara teori mungkin lebih diperkaya dalam materi kuliah lintas budaya, namun secara perilaku yang bisa lakukan pendekatan kepada mahasiswa baru, termasuk dasar-dasar keperawatan dengan pendekatan budaya, ini bisa dituangkan di dalam setiap aspek mahasiswa melakukan skill lab. Contoh mungkin di dalam buku yang sudah kita cetak, di situ di dalam SOP-nya, di situ sudah terdapat aspek-aspek 5 aspek budaya. Sehingga ketika SOP ini di semester awal sudah diselenggarakan dari tahapan preinteraksi, tahap kerja sampai dengan terminasi, ini saya kira 4 tahun itu bukan waktu yang lama untuk kemudian bisa menumbuhkan karakter sowan kepada calon-calon sarjana keperawatan yang profesional. Mungkin itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih. Kita beralih pada pandangan dari co-promotor. Saya persilahkan kepada Dr. Dewi Gayatri untuk menyampaikan pandangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan cinta kasih-Nya kita dapat berkumpul di acara ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Debi. Terima kasih, Ibu. Sudah sampai tiba pada tahap terakhir, ya, hari yang sangat tentunya dinanti-nantikan, ya. Mungkin agak memanjang, mungkin karena selalu kangen ya dengan tim pembimbing. Nanti Bu, ya, ketika saya pribadi ya mendengar ide dari Pak Debi ya tentang model ini, tentu saja terlintas di benak kita semua ya. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Ya, dengan gamblang Pak Debi bisa menjelaskan mengapa penelitian ini menjadi sangat penting. Ya. Di dalam model ini ternyata kita mendapatkan intisari atau mutiara yang Bapak dapat simpulkan, ya, yaitu Pendowo Limo Sowan. Pendopo lain lagi ya. Di model ini telah membuktikan bahwa model ini mampu meningkatkan pengetahuan dan perilaku dari perawat yang memberikan layanan home care. Biasanya kita kaitkan dengan aspek budaya dari terutama di daerah Yogyakarta, ya. Kita mengenal bahwa biasanya
sudah identik tuh perawat dari sana untuk memberikan dan memperhatikan aspek-aspek dari budaya Jogja terutama. Tetapi di sini model ini secara holistik ternyata dapat meningkatkan perilaku dan pengetahuan lebih jauh pada perawat yang memberikan layanan home care, yang tentu saja akan meningkatkan kepuasan dari pasien dan keluarga dari yang menerima layanan home care. Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan juga jawaban Bapak terhadap para penguji, kita semua tentunya berharap bahwa penelitian ini tidak sampai hanya di sini, gitu ya. Dikembangkan ke daerah sekitar, kemudian di daerah Jawa, ya, baik daerah Jawa Timur yang memiliki kultur yang mungkin lebih berbeda ya secara bahasa dan tingkatan gitu ya, yang mungkin lebih akrab tetapi penggunaan bahasa yang jauh berbeda. Kemudian tadi sudah disebutkan kepada suku Sunda. Nah, ada kemungkinan Pendowo Limosoan ini bisa dilakukan secara general dengan memperhatikan aspek penggunaan bahasa. Karena pemberi layanan home care itu tidak hanya berasal dari daerah tersebut, sehingga kita bisa menerapkan atau bisa mencari padanan-padanan kata di dalam bahasa Indonesia. Jadi model Pendowo Limosoan ini diharapkan dapat menjadi model layanan home care di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek kultural di daerah di mana model ini diterapkan. Tentu saja saya sangat memperhatikan penantian dari Ibu Dekan ya tentang pantun saya. Ya, jadi saya tutup dengan pantun. Ada Bima dalam Pandawa 5. Saged. Sedangkan Duryodana adalah lawan. Saged. Layanan home care mulai menggema, Saged. meroket melalui Pendowo Limosoan. Cakep. Terima kasih. Kura-kura Cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Sukses untuk Pak Debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Krishna ya? Belum disebut. Selanjutnya kami persilakan Prof. Eni sebagai co-promotor 2. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang saya hormati Bu Prof. Krishna selaku promotor, Bu Dr. Dewi selaku co-promotor 2, serta para penguji, juga yang berbahagia nih ya, kayaknya udah tertawa soalnya Pak Debi Zulkarnain Rahadiansyah beserta keluarga besar ya. Hadir di sini orang tua juga istri, anak-anak ya. Selamat ya. Saya sampaikan selamat karena Pak Debi sudah di ujung sidang promosi ya pada pagi hari ini. Nah, semoga perjalanan panjang menyelesaikan studi doktoral ini tadi memberikan pengalaman yang positif ya Pak. Amin. Tentunya untuk perjalanan karir Bapak sebagai dosen ya. Karena tadi jawabannya juga berkaitan dengan peran sebagai dosen juga. Saya kira tadi dari para penguji sudah banyak ya Pak yang pertanyaan dan sudah direspon juga dengan baik. Saya setuju juga dengan Bu Dewi tadi juga sudah panjang lebar. Jadi saya tidak panjang lebar lagi ya Pak Dewi. Mungkin panjang lebarnya sudah didapatkan selama sekian tahun
mendampingi Pak Debi saya sebagai kopromotor. Ya. Saya kira tadi model home care Pendowo Limosoan ya tentunya menjadi harapan kita semua yang hadir di sini bisa bertahan ya Pak, sustain gitu ya. Dan dapat diteruskan tadi pengembangannya ya itu juga harapan dari para penguji ya saya kira untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan kesehatan ya baik yang dialami oleh para lansia tadi ya penerima layanan home care para penderita penyakit terminal ataupun juga yang menderita penyakit kronik atau masalah-masalah kesehatan lain yang membutuhkan perawatan di rumah. Nah, ini saya kira titik awal ya untuk bisa mengembangkan yang berikutnya. Nah, model home care ini juga tentunya tadi udah ditanya bagaimana kalau diterapkannya di masyarakat suku Sunda umpamanya atau Bu Dewi bilang di masyarakat Jawa Timur karena suaminya orang Jawa Timur, Pak. Jadi bagaimana dengan Prof. Krisna juga menanyakan bagaimana dengan di Sumatera gitu ya karena Prof. Krisna bagaimana di Ambon gitu ya kan ada Pak Mato juga yang mewakili Indonesia Timur ya. Di seluruh Indonesia atau mungkin tadi menyinggung juga dari India ya Bapak bilangnya dengan Mahabharata dan lain sebagainya. Jadi saya kira betul sekali bahwa ada nilai-nilai universal dari Pendowo Limosoan ini yang bisa kita kembangkan ya secara meluas gitu di berbagai daerah. Tentunya tadi juga ada pertanyaan bagaimana langkah-langkahnya apabila dilakukan pada populasi yang berbeda. Nah, saya kira tentunya dari hasil penelitian eksplorasi Bapak di tahap 1 ya, kualitatif itu kita memang perlu mengeksplorasi dulu bagaimana permasalahan yang ada ya, kemudian latar belakang budaya yang ada di masyarakat yang akan kita kembangkan tadi ya, model ataupun pelayanan home care-nya yang berbasis budaya lokal tadi ya, meskipun ada nilai-nilai universal dari budaya itu sendiri ya, seperti yang kita sama-sama pelajari di teori Leninger ya, culture care, diversity and universality. Jadi selalu ada keberagaman dan itu merupakan kekayaan kita dan juga kesamaan ya yang sifatnya universal, nilai-nilai universal. Nah, ini tentunya menjadi satu hal yang sangat setuju ya saya sampaikan bahwa ada novelty yang sangat baik. Bukunya udah keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Pendowo Limosoan gitu ya. Buku ber-ISBN sudah bisa diperoleh di mana Pak Debi? Nanti mungkin bisa menghubungi Pak Debi ya, bagi yang berminat gitu ya. Dan sudah ada juga produk hakinya ya Pak ya. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat baik dan juga tentunya Pak Debi juga punya publikasi-publikasi. Mungkin nanti Prof. Krisna lebih detail ya bisa menyampaikan hal tersebut ya. Oke, jadi saya kira mudah-mudahan pengalaman mengikuti pendidikan di S3 FIKUI ini ya dan pengalaman menjalani atau melakukan penelitian dengan pendekatan mixed method baik kualitatif maupun kuantitatif tentunya bisa menjadi dasar Bapak juga untuk bisa berkiprah nanti segera kembali ke institusi asal ya di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dan bisa mengembangkan hal-hal lainnya gitu ya dari apa yang sudah Bapak mulai di S3 kita ini. Demikian mungkin ya, saya sebenarnya punya pantun juga ya, tapi ini udah nyala ya. Sama Bu Dewi ya. Tapi Dolimo ya Pak. Oh ya. iya. Ini dapatnya dari chat GPT sih Pak. Burung merpati terbangnya rendah. Cakep. Hinggap sebentar di atas pagar. Cakep. Calon dok gelar disandang. Cakep. Tidur nyenyak tak lagi dikejar. Amin. Pakai juga burung cenderung. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Debi untuk memberikan tanggapan pada dua kopromotor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sudah diberikan banyak sekali ilmu baik oleh Ibu Dr. Dewi Gayatri, oleh Prof. Eni, Prof. Krisna, yang mana yang tadinya tidak ada apa-apa dari saya, kemudian seperti gelas kosong, kemudian sampai dengan saat ini saya bisa berada di sini, kemudian bisa terpenuhi dengan semua segala ilmu yang dapat kami serap dan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan, amal jariah Ibu, Prof semuanya, sehingga nantinya ini juga akan berdampak kepada mahasiswa karena mungkin kami juga berada di institusi pendidikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sidang promosi telah selesai. Sidang telah berakhir. Izinkan saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji via daring dipersilahkan untuk menuju ruang sidang tertutup sesuai arahan panitia untuk melakukan sidang tertutup. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Para undangan via daring diharapkan tetap berada di ruang pertemuan daring ini. Hadirin tamu undangan dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan ujian promosi ini. Berikut ini akan kami tayangkan video profil calon doktor Debbie Zulkarnain Rahadiansyah.
Format sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Untuk tim penguji via daring dipersilakan mengaktifkan audio dan video. Hadirin via daring disilakan menonaktifkan audio dan video masing-masing. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada saudara calon doktor dipersilakan menuju ke depan ketua sidang. Dipersilakan ketua sidang memimpin acara. Sidang terbuka. Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon Doktor Saudara Debbie Zulkarnain Rahadiansyah. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Saya sebagai ketua sidang dengan Prof. Roro telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara dan juga mendiskusikan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, ujian hasil penelitian, serta ujian pra-promosi saudara. Berdasarkan itu semua, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Debbie Zulkarnain Rahadiansyah menjadi doktor ilmu keperawatan. Dengan IPK 3,75. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Prof. Krisna untuk menyampaikan sambutannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih banyak Ketua Sidang Profesor Roro Tuti Sri Haryati SKP Mars yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sambutan. Saat ini mungkin Pak Debbie masih sesak napas kali ya. Nah, hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat pada Bapak Debbie yang saat ini sudah berhak dan sudah bisa kita sebut sebagai Dr. Debbie Zulkarnain Rahadiansyah.
yang dalam waktu beberapa detik itu sudah berubah sebutan. Ya. Nah, Bapak Debi lahir pada tahun 1986 di Sleman dan bekerja pada Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Memulai pendidikan strata 3 pada tahun 2021. Dan beliau berkeluarga, mempunyai 4 orang putra dan 1 putri, dan sangat kaya dalam keluarga. Maksudnya kaya ini banyak yang akan meneruskan kemampuan Pak Debi di masa yang akan datang. 5 yang akan mengikuti. Sebagai orang tua, Bapak Debi menaruh harapan besar pada putra-putrinya. Hal ini tercermin dengan memberi kata lubis pada setiap akhir nama putra-putrinya gitu. Jadi kalau ada 4 kata, yang terakhir itu adalah lubis. Kelima-limanya menggunakan kata lubis. Ya, saya orang Sumatera Barat ya, yang berdekatan dengan Tapanuli. Berpikir apakah Bapak Debi ini ada darah atau ada klan dari Tapanuli gitu. Lalu saya bertanya pada beliau, ada fam lubis ya Pak Debi, saya bilang. Terus kata beliau, tidak, lubis itu adalah luar biasa. Jadi setiap anak Pak Debi itu adalah luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya memang menjadi luar biasa. Ya. Nah, dalam perjalanan menempuh pendidikan selama 10 semester atau 11 semester dengan matrikulasi, ibarat kata orang Melayu, ya kalau Prof. Eni ada pantun, Prof. Dewi Gayatri ada pantun, kalau saya lebih kepada suatu pepatah mungkin atau kalimat yang biasa orang Melayu sebut adalah ya, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Maka lama waktu tempuh Pak Debi yang 11 semester itu menghasilkan orang yang berilmu karena lama ditempuhnya dan orang yang bijaksana tentang dunia. Jadi kalau kita bisa ambil, ada hikmahnya gitu. Jadi walaupun panjang, pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu adalah yang memperkaya dari waktu ke waktu, jalanan hidup, jalanan bimbingan, baik terutama dari Bu Dewi dan Prof. Eni. Lama studi ini memberikan hasil, yaitu membawa budaya Jawa Pendowo Lima Sowan ke dalam nursing care. Buat saya yang bukan orang Jawa, itu suatu hal yang sangat tak bisa saya bayangkan terlebih dahulu bahwa budaya itu masuk ke profesi gitu. Masuk ke profesi. Nah, jadi kalau kita lihat dia menjadi suatu yang sowan gitu. Yang kalau saya terjemahkan sendiri, dia menjadi caring gitu. Jadi sowan ini kalau pemahaman saya adalah caring. Jadi Pendowo Limo ini masuk ke dalam nursing care. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak setelah Bapak gali, Bapak bisa sampaikan ke dunia Indonesia ataupun dunia luar bahwa nursing care itu analog dengan sowan. Ini kalau saya tidak salah. Jadi kalau begitu, Jane Watson itu, yang caring itu, bisa Bapak katakanlah dikawinkan gitu dengan sowan ini gitu. Dan jika Bapak berhasil menerbitkan di jurnal internasional, maka dengan sendirinya nama Bapak akan dikenang orang sebagai orang yang menambahkan makna sowan pada caring di dunia keperawatan. Itu yang Bapak
Anda gali berikutnya sebelum Bapak terbitkan ke jurnal internasional. Scopus kah, Q1 kah namanya, Prof. Roro? Dan itu akan memberi nama baik buat Pak Debi dan juga memberi nama baik buat institusi Bapak di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan juga akan memberi nama baik buat FIK UI. Ya. Jadi kalau kita bisa bahas, kita simpulkan, hari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Novelty-nya itu memang tak pernah kita bayangkan di awal bahwa novelty-nya Bapak itu yang seperti ditampilkan hari ini. Sowan itu adalah nursing care atau sowan itu adalah caring gitu. Saat inilah Bapak bisa klaim itu sebagai rujukan Bapak di kemudian hari gitu. Nah, bila kita melihat pada lembar ucapan terima kasih, tentu tertera kebahagiaan pada Universitas Jenderal Sudirman setelah Bapak Debi kembali ke institusi, dan kebahagiaan juga buat FIK UI, dan kebahagiaan ini tentu juga pada Ibu Profesor penguji yang telah membantu menyempurnakan disertasi ini. Ya. Dan kepada Prof. Dr. Mediana Dwi Dayanti SKP MSc, Dr. Astuti Yuni Nursasi SKP MN, kepada Profesor Dr. Atitri Ratnawati MA, lalu Dr. Hani Handayani SKP MKep, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa bantuan ibu-ibu, profesor-profesor, tentu tidak sesempurna yang ada sekarang ini. Jadi untuk itu, saya atas nama fakultas mengucapkan terima kasih. Kepada Profesor Dr. Eni Noviestari MSN, SKP MSN, kepada Dr. Dewi Gayatri SKP MKes, saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama membantu Bapak Debi mengkhatamkan pendidikannya di FIK UI ini. Saya menyadari bahwa saya tidak pernah bertatap muka memberi bimbingan, tetapi saya tahu persis Ibu Dewi, Prof. Eni sering bertatap muka. Bila beliau berdua pergi ke Jogja, maka Pak Debi menemui beliau, ya kan? Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Bukannya Pak Debi yang menemui beliau di sini, tapi beliau berdua yang pergi ke Jogja untuk menemui Pak Debi. Dan dalam hal ini saya memang tidak mempunyai kesempatan juga untuk ke situ, mungkin karena sudah tua, lutut sudah sakit-sakit, sudah tidak bisa jalan. Jadi Bapak ketemu kita di hari Jumat kemarin. Baru sekali itu ketemu untuk bimbingan. Apapun itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengkhatamkan pendidikan Pak Debi. Jadi alhamdulillah dalam hal ini. Ya. Nah, ke depan tentu Ibu Dina ya kalau nggak salah nama beliau. Ibu Dina, putra-putri akan berbahagia melihat Pak Debi balik ke Jogja setelah ini dengan tidak lagi harus duduk di bangku, di meja, tengah malamkah, kapan sajakah, tentu itu tidak akan dilihat lagi. Walaupun secara manusiawi kita tidak pernah berhenti belajar. Tapi setidak-tidaknya yang dikatakan oleh Pak Debi mengobrak-abrik Bapak di ucapan terima kasih, tentu enggak terjadi lagi ya Bu Dina ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kesan saya terhadap Pak Debi yang sangat tak terbayangkan di awal dengan keterlambatan, tetapi di akhir kecepatan Bapak menyelesaikan itu luar biasa. Itu hal yang patut saya saya angkat tangan gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan Ibu Ketua Sidang dan pada undangan semua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah hadir di sini dan apapun alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Debi Zulkarnain Rahadiansyah,
merupakan doktor ke-216 yang dihasilkan oleh program studi Doktor Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat untuk keluarga, untuk instansi dari Universitas Ahmad Yani Jogja yang sudah hadir secara luring maupun mungkin ada yang secara daring. Dengan kembalinya Pak Dr. Debbie, kami juga mengundang dari Sivitas Universitas Ahmad Yani kembali mengirimkan mahasiswanya ke Doktor Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ya, kita tunggu. Untuk mahasiswa yang di belakang, yang belum, dan sebentar lagi mungkin ya untuk berdiri seperti Pak Dr. Debbie, kita berikan semangat untuk segera berproses dan tentunya menantikan hari bahagia seperti Pak Dr. Debbie. Ini bukan. Dengan demikian, sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan panitia menayangkan ucapan terima kasih dari Doktor Baru.
Hadirin undangan yang kami hormati, tim penguji berkenan untuk diabadikan bersama Doktor Baru. Kasih banyak ya. Kasih banyak. Kasih banyak ya Dewi ya. Kami persilakan kepada Doktor Baru beserta keluarga menempatkan tempat yang disediakan untuk berfoto bersama dengan tim penguji. Kami persilakan kepada tim penguji meninggalkan ruang sidang. Dan kepada Dr. Debbie Zulkarnain Prahadiansyah dipersilakan memberikan ucapan terima kasih dan berfoto bersama dengan para tamu undangan yang hadir secara daring. Dan untuk ya, D. Tak mengucapkan dulu ke yang cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ma ba'du.
Nanti saya nggak tahu tapi nanti orangnya yang hadir. Gini aja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir secara daring. Ada Ibu Dian Puspita Sari, calon doktor, matur suwun Bu Dian. Semangat untuk S3-nya. Kepada Ibu Lauren, matur suwun hadirnya. Ibu Novita Nirmalasari, terima kasih. Ibu Dewi Utari, Kaprodi Keperawatan. Bapak Suwarno, matur suwun rawuhnya. Terima kasih. Ibu Rita Dwi Hartanti, terima kasih. Ibu Bude Riani, matur suwun. Ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas atensinya. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Debi. Selanjutnya kepada Dr. Debi Zulkarnain Hadiansyah berfoto bersama dengan para tamu undangan yang hadir dalam ruangan ini. Demikian promosi program studi Doktor Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.